Halo sahabat Diarana dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 2 November tahun 2025, saya kembali lagi hadir dari ibu kota Nusantara. Seperti biasa, kita akan keliling-keliling di kawasan inti Nusantara ya. Kebetulan ini hari Minggu ya. Selamat berhari Minggu buat teman-teman semua. Kita sama-sama ya menyaksikan bagaimana situasi di ibu kota Nusantara yang belakangan ini ramai diberitakan ya oleh media-media luar ya tentang ibu kota Nusantara. Jadi kita akan lihat ya bagaimana sih keadaan sebenarnya di kawasan ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini saya coba memperlihatkan di awal itu di lokasi Istana Wakil Presiden ya, Gibran. Nah, ini kan informasinya di tahun 2026 itu akan berkantor di sini. Semoga lancar ya, dan kalau terlaksana ya, kawasan ini akan semakin ramai. Apalagi kalau kita lihat ya, kawasan ini terus dikebut, informasinya juga sudah lebih dari 70% kan untuk Istana Wakil Presiden ini. Nah, ini di Desember juga informasinya akan selesai nih ya untuk Istana Wakil Presiden, dan juga masjid ya, termasuk masjid juga itu akan selesai di Desember ditargetkan. Nah, ini dia ya situasi terkini di kawasan Istana Wakil Presiden, teman-teman. Ini saya dari arah ini ya, hunian tapak menteri ya. Saya ambil gambar dari arah hunian tapak menteri yang persis 105. Ini kalau saya zoom ke arah bangunan lainnya yang ada di Istana Wakil Presiden ini kan juga tidak jauh dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ya, udah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Seperti yang kalian lihat ya, kerja masih terus aktif di kawasan ini. Seperti yang kita lihat juga beberapa waktu lalu kan, kalau kita rekam ya, kita ambil gambar, selalu ramai para pekerja. Nah, ini kalau dari arah sebelah kanan kiri ya, kanan ke kiri ya, kalau dari arah hunian tapak menteri ya, ini kan dari sebelah kiri kita itu hunian tapak menteri yang persil 104. Nah, ini ya situasi bangunan yang di sekitar ini ya, Istana Wakil Presiden, teman-teman. Jadi ini tampilannya kalau dari arah persil 104. Ini kan berarti kalau kita amati ya, kawasan Istana Wapres ini berada di antara hunian hunian tapak menteri yang persil 104 dan juga persil 105. Nah, baru diapit sama Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat, gitu kan. Tuh lihat ya, para pekerja di kawasan Istana Wakil Presiden ini ramai sekali kalau kita lihat di pagi ini. Kebetulan ya, untuk cuaca seperti biasa ya, cuaca di kawasan IKN udah mulai dingin ya, selalu mendung. Kadang juga hujan deras ya. Udah sering hujan di kawasan ini, teman-teman. Jadi lumayan sejuk. Oke, kita bergeser ke hunian ya, hunian ASN 2. Nah, ini ya pantauan kita terbaru di kawasan hunian ASN 2. Ini dekat dengan pembangunan sekolah, teman-teman, sekolah SMA dan juga masjid ya, masjid hunian. Ini pantauan kita terbaru di sekitar lokasi hunian ASN 2, teman-teman semua. Yang tower-towernya yang dekat dengan tuh ya, di depan sana kan ada hunian tapak menteri. Nah, itu tidak jauh dari sini. Ini juga kalau seumpama kita ke arah depan sana itu Jalan Sumbu Barat ya. Jadi bangunan-bangunan yang dari arah Jalan Sumbu Barat, kalau kita ke arah kiri dari sebelahnya ini ya, rumah sakit Kemenkes, itu bangunan-bangunan ini. Dan informasinya kan juga ya, ditargetkan di bulan ini juga ya, rencananya akan ada berdatangan lagi ya, ribuan ASN lagi nih yang datang menempati kawasan IKN kan dari Jakarta. Kita doakan aja ya segera dimulai dan lancar. Dan saya bergeser ke kawasan masjid dan juga sekolah SMA ya, masjid yang di sekitar hunian ASN 4 2 ya, yang ada di hunian ASN 4, hunian ASN 2 dan hunian ASN 1. Jadi ini masjid yang berada di kawasan hunian ASN, teman-teman. Sama ini sebelahnya itu sekolah SMA ya. Jadi kalian bisa bayangin lah ya, di kawasan ini nantinya itu kan ada sekolah, hunian-huniannya, dan juga di setiap hunian
ada tempat-tempat nongkrong yang cantik seperti ini nih. Buat kalian nih yang pernah ke kawasan ini, boleh komen dong. Ini kan nggak jauh juga dari Kubika Nusantara teman-teman ya, yang tempat tari kemarin ya, Star Lari kemarin. Ini di kawasan ini. Jadi nggak jauh dari kawasan Kubika Nusantara, terus juga kampung kecil ya, kampung kecil. Nah ini ya bangunan masjid yang ada di sekitar hunian ASN. Ini sudah terlihat juga ya, udah mulai terlihat bentuknya untuk masjid yang berada di sekitar hunian ASN. Nah, kita bergeser ke bagian pembersihan jalan ya. Ini kalau kita lihat nampaknya rutin dibersihkan, makanya kawasan ini selalu bersih ya teman-teman semua. Karena pagi maupun sore itu ada yang berkeliling membersihkan kawasan ini ya, jalan-jalan yang ada di kawasan inti Nusantara. Kalau di jalannya itu kan pakai ini ya, pakai yang sapu sama ini ya, sapu mobil gitu kan. Nah ini kalau yang di bagian sepedanya ya, jalur sepeda dan juga jalur pejalan kakinya seperti ini. Nah kita bergeser ke kawasan ini ya, gedung parkir. Kemarin kan juga di kawasan ini untuk trotoarnya ya, kalau kita lihat trotoarnya udah mulai diperbaiki ya teman-teman semua untuk hari ini. Dan ini suasana di hari Minggu ya, di hari Minggu di dekat hunian gedung Kemenko 2. Nah ini depan kita ini mulai diperbaiki ya untuk akses masuk ke arah gedung parkir. Kemarin kan ini kayak bergelombang gitu kan yang ini ya. Ini sekarang udah mulai diperbaiki yang sebelah pintu masuknya. Nah tinggal yang pintu keluarnya itu kan masih bergelombang dan itu sudah diperbaiki teman-teman semua. Jadi kita doakan aja dan semangatin ya para pekerja, semoga lancar untuk mengerjakan perbaikan yang ada di kawasan ini teman-teman semua. Ini situasi hari Minggu ya, untuk di IKN lumayan mulai berdatangan ke kawasan ini ya para pengunjung. Nah ini dia teman-teman semua, yang longsor kemarin kayaknya sudah mulai diperbaiki juga ya, udah mulai diperbaiki ya, semoga aja ya untuk akses ini bisa lagi digunakan oleh para pengunjung untuk mengakses Taman Kusuma Bangsa di atas. Nih kalau kita lihat kemarin kan beberapa waktu yang lalu memang longsor ya, nah sekarang sudah mulai diperbaiki nampaknya. Ya kita doakan aja lancar ya proses perbaikannya supaya para pengunjung ya bisa mengakses lagi ya Taman Kusuma Bangsa di atas melalui tangga tadi ya. Karena kalau sekarang kan lewatnya dari arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ya. Nah kalau itu sudah selesai diperbaiki bisa lagi tuh ya lewat sini lagi, lewat tangga ini lagi. Nah kita bergeser ya, udah lama saya tidak ajak teman-teman semua ke kawasan ini. Ini nampaknya ya ada penanaman pohon tuh ya di kawasan ruang terbukanya. Ini situasi di KIPP dan coba ya ini air. Nah ini ya, ini sudah bisa langsung diminum teman-teman ya. Jadi buat kalian tinggal bawa tumbler aja keliling-keliling KIPP, kan jalan kaki tuh. Ambil aja air di situ, informasi yang kita dapat diberitakan itu sudah bisa langsung diminum ya gitu. Jadi insya Allah aman teman-teman. Jadi tinggal bawa ini aja tumbler. Dan menariknya teman-teman semua, ini pohon-pohon yang ada di sini udah mulai berbuah loh. Tapi buah ini nampaknya nggak bisa dimakan loh ya. Jadi ini untuk hiasan aja. Nah ini buah ini apa sih namanya ya? Lupa saya. Buah sosis gitu teman-teman. Itu buah sosis. Nah saya akan coba ajak jalan-jalan dulu teman-teman semua ya. Keliling-keliling di Sumbu Timur ya. Di Plaza Timur. Di Plaza Timur yang ada Gapura Bhinneka Tunggal Ika di sana. Nah kalau kita lihat ya beberapa pohon di kawasan ini udah mulai rimbun dan juga tadi ya kita sudah lihat berbuah ya, udah mulai berbuah ya untuk pohon apalagi itu deh, pohon sosis ya, pohon sosis itu sudah mulai berbuah di kawasan ini gitu teman-teman. Jadi udah mulai terasa sejuknya gitu, terus juga terasa beberapa pohon itu udah mulai bisa hidup di sini gitu, bisa beradaptasi gitu di kawasan IKN. Dan ini situasi di hari Minggu di kawasan Plaza Timur teman-teman semua.
Nanti juga kita akan coba ke area lain ya. Setelah dari sini, saya akan coba tampilkan sejenak dulu di kawasan Plaza Timur. Seperti yang permintaan teman-teman semua, Bang, coba kamu lihat ke Plaza Timur dong sesekali gitu. Nah ini ya untuk Gapura Bhinneka Tunggal Ika. Karena gini teman-teman, ini kan kawasan Plaza Timur kan memang sudah ini ya, udah sering diakses juga sama publik kan. Jadi memang ini ya, memang sudah banyak yang mengabarkan gitu. Jadi makanya saya jarang nih kesini gitu, karena sudah banyak juga. Nah, yang saya informasikan yang jarang dikabarkan aja, kayak di tadi ya Istana Wapres, terus juga di belakang Istana Garuda, terus jalan lain. Nah, ini kita nanti juga ke belakang Istana Garuda ya, untuk melihat bagaimana sih keadaan terbarunya gitu. Nah, ini untuk di lapangan Plaza Seremoni yang kemarin digunakan sebagai ini ya, tempat upacara dan juga tempat sholat Idul Adha kan waktu itu di sini. Nah ini situasi terbarunya tuh ya, ada banyak burung-burung berterbangan di kawasan itu tuh. Oke, selanjutnya teman-teman semua, tidak lengkap kalau tidak saya tampilkan ya gedung-gedung PUPR yang menurut saya ini cantik ya. Menurut saya ini bagus, maksudnya unik gitu ya. Ada juga yang komentar-komentar kemarin yang tidak sependapat sama saya, nggak apa-apa ya. Tapi menurut saya ini unik gitu ya. Gedung-gedung PUPR yang ada di sini ini unik karena berbeda dengan gedung-gedung lainnya gitu. Ya ininya bagian luarnya. Kalau kalian tidak sependapat ya nggak apa-apa. Kan saya nggak menyuruh kalian untuk sama gitu kan. Ya ini pendapat saya gitu, kalau ini unik gitu. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Saya nggak maksa. Nah ini dia situasi terbaru di Simpang 4 ya. Nantinya kalau kita lihat mungkin ini Simpang 4 yang ada di komplek gedung PUPR ya. Itu di depan sana ada Istana Garuda ya, yang sampai saat ini kita masih menunggu kapan diresmikan. Semoga segera ya, amin. Nah ini situasi di hari Minggu teman-teman semua ya, tepatnya di awal bulan November ya. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri video hari ini ya, saya ajak teman-teman semua ke bagian belakang Istana Garuda ya. Ini tampilan terbaru ya, kondisi terbaru belakang Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Ini ya bagian belakang dari Istana Garuda ya. Masih seperti beberapa waktu lalu kita lihat, belum ada perubahan. Jadi kita doakan aja ya, semoga segera ada perubahan. Kalau memang ada pembangunan lain ya, mungkin ada taman-tamannya atau jalan atau apapun itu ya, kita doakan aja lancar. Itu intinya, doa yang baik-baik aja teman-teman ya. Nah ini untuk saya lihatkan bagian Jalan Sumbu Timur ya. Demikian teman-teman semua ya. Saya Dian Rana pamit undur diri di video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.